taman yang berada di depan tempat tinggal seorang dosen. Sega adalah mahasiswa yang sedang menaruh hati kepada seorang mahasiswa dan mereka pun berjanji bertemu di tempat itu. Sesuai dengan jam yang mereka tentukan, mereka pun bertemu di sore itu. Tiba-tiba, seorang mahasiswa lain datang dan berkata dengan lantang, "Hai kamu si pendek, sedang berusaha mendapatkan yang tinggi ya?" Saudaraku, memang Sega itu pendek, sementara mahasiswa yang berbicara itu tinggi. Perkataan itu terasa sangat keras dan menyakitkan bagi Sega. Saking malunya, dia pun meninggalkan mahasiswi itu dan kembali ke asramanya. Dalam hati, dia sudah merencanakan mau membalas perbuatan temannya itu, entah dengan cara yang sama atau mungkin dengan pukulan. Namun sebelum rencana itu terlaksana, si mahasiswi meminta Sega untuk kembali ke tempat itu. "Duduk di sini, Bang. Aku ingin berbicara sesuatu," kata mahasiswi tersebut. Aku tahu bahwa Bang Sega sangat malu dan marah atas perkataan teman kita itu. Tetapi, aku tidak melihat hal itu. Aku mau menerima Bang Sega apa adanya. Lanjut si mahasiswa. Kata-kata itu sungguh membuat hati Sega berbunga-bunga. Singkat cerita, mereka memiliki hubungan, lalu pada akhirnya di waktu yang tepat mereka menikah dan dikaruniai seorang putra. Sekarang mereka melayani di sebuah gereja yang berada di pinggiran sebuah kota besar. Jemaat yang diberkati Tuhan, ada pelajaran penting yang dapat diambil dari kisah asmara di atas, yakni ada saatnya memakai perasaan, ada saatnya melihat kenyataan. Mengapa demikian? Karena seringkali perasaan membuat kita tidak maju. Rasa malu bisa membuat kita tidak mau bertanya, padahal itu sangat penting. Rasa sungkan membuat kita tidak bertindak, padahal itulah yang diperlukan. Rasa takut dan khawatir membuat kita tidak melangkah, padahal tanpa melangkah, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Hampir-hampir saja Sega dibelenggu oleh perasaan malu dan marah. Konsentrasinya pun sudah tidak pada bagaimana cara bisa mendapatkan hati mahasiswi itu, tetapi bagaimana ia bisa membalas perlakuan temannya yang menyakitkan hatinya. Perasaannya saat itu bisa menghancurkan kehidupan dan masa depannya, saudara. Padahal, kenyataannya mahasiswi itu mau menerima dia apa adanya. Namun, ada saatnya perasaan sangat dibutuhkan dan kenyataan diabaikan. Perasaan cinta dibutuhkan untuk menjalin hubungan yang mengarah kepada pernikahan. Mahasiswi itu tidak melihat kenyataan bahwa Sega lebih pendek dari dirinya, tetapi dia mengambil keputusan penting karena cinta. Mungkin orang lain akan menertawakannya karena bisa jadi kelihatan lucu, tetapi si mahasiswi tidak peduli. Pagi ini kita dinasihati oleh firman Tuhan. Kita tidak boleh bertindak asal mau dalam tanda petik. Kita perlu hikmat Tuhan, sehingga kita tahu kapan kita harus bertindak berdasarkan perasaan, kapan kita harus bertindak berdasarkan kenyataan. Dengan demikian, tindakan saudara dan saya itu akan bermanfaat bagi sesama dan bagi diri kita sendiri. Firman Tuhan, Amsal 13:16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, berikan kami hikmat agar bisa memutuskan dan melakukan sesuatu dengan tepat. Ujung-ujungnya bisa menjadi berkat bagi sesama dan diri kami sendiri. Berkati seluruh jemaat diaspora Tuhan. Luputkan kami dari rencana rancangan jahat kuasa kegelapan, lalu melangkahlah bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bedakan antara perasaan dan kenyataan dan tempatkan itu dengan tepat di jam-jam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.